Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Nah, cara aku bangunin anak aku biasanya itu dengan matiin lampu, kemudian matiin AC, buka jendela lebar-lebar otomatis. Anak-anak itu biasanya bangun. Nah, di sini anak aku yang pertama udah bangun. Ini kondisi kamar super berantakan karena semalam anak-anak habis main di kamar sebelum tidur. Setelah bangun, aku langsung mandiin aja anak aku. Biasanya kalau bangun samaan, mereka itu aku mandiin bareng-bareng, jadi biar menghemat waktu. Kebetulan si adik belum bangun, jadi ya udah biarin aja dulu. Mungkin masih ngantuk, jadinya aku persiapan dulu buat anak aku yang pertama karena memang mau sekolah. Aktivitas pagi ini biasanya aku mulai dari 6:30. Kenapa? Karena kalau bangun subuh langsung ke bawah persiapan gitu, mereka tuh akan ikut bangun juga entah kenapa. Jadinya setelah sholat subuh aku cuma nemenin mereka tidur sambil aku ngedit video, sambil upload video dan stalking media sosial. Nah, setelah 6:30 baru aku mulai aktivitas ini. Nah, kebetulan suami aku itu bangunnya pagi banget, setelah subuh langsung berangkat, habis mandi, habis subuh langsung berangkat, jadi nggak sempet sarapan. Dan sarapannya itu kebetulan di kantor, jadi ya udah aku paginya dipakai buat ngedit video. Lanjut aku mau nyiapin sarapan sekaligus bekal anak sekolah. Nah, karena minggu ini aku belum menyiapkan menu bekal, jadi aku mau bikin dadakan aja berdasarkan stok yang ada di kulkas. Nah, karena sekarang sebelum tidur aku cabut dispensernya, jadi pagi-pagi harus aku nyalain lagi. Nah, untuk menyiapkan bekal plus menyiapkan sarapan itu biasanya aku menghabiskan waktu 30 menit. Di sini aku rebus dulu bihunnya dan kupas dulu bawangnya, lalu aku juga iris-iris bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk sayurannya aku pakai timun aja, jadi nanti tinggal dipotong-potong aja. Ini bumbunya juga aku cuma diiris-iris aja biar cepet. Kalau teman-teman suka pedas tinggal tambahin cabai aja. Untuk bekal tambahannya aku bikin jamur enoki crispy. Ini tepungnya aku pakai yang Sasa Serbaguna biar simple. Nah, tips menghemat waktu untuk menyiapkan sarapan dan bekal yaitu menu yang kita masak harus sederhana, artinya simple. Mempersiapkan menu masakan yang akan kita masak, jadi ketika kita di dapur itu udah nggak bingung lagi mau masak apa. Kebetulan untuk sarapan pagi ini menunya sama dengan yang mau dibawa ke sekolah, jadi lebih simpel, masaknya cuma satu menu aja. Kecuali kalau bekalnya itu cuma cemilan atau kayak roti gitu, jadi buat sarapannya yang simpel aja kayak telur dadah ataupun nugget. Pokoknya yang simpel-simpel aja. Untuk bumbu bihunnya aku cuma pakai garam, merica sedikit, kemudian kecap, ditambahkan kaldu jamur. Nah, tips ketika menggoreng bihun atau mengaduk bihun, usahakan spatulanya yang runcing ya, jangan yang datar gitu karena supaya nggak nempel-nempel si bihunnya. Sambil menunggu matang itu aku sambil juga beresin meja dapurnya biar nggak begitu kotor. Bihunnya udah mateng, saatnya anak aku yang pertama ini sarapan. Jadi walaupun bawa bekal dari rumah, pastikan sarapan dulu walaupun cuma sedikit. Nah, sambil anak aku sarapan, aku menyiapkan menu lainnya untuk dibawa bekal ke sekolah. Lanjut aku goreng jamur enoki crispy-nya. Tips biar anak mau makan, jadi aku bekalnya itu aku bikin bento. Nah, ini dia yang udah aku hias. Jadi sini ada nasi, ada bihun, ada jamur, kemudian ada sus kering dan ada buah jeruk. Sayurnya timun aja. Hiasan mata kelincinya aku pakai nori ya. Alhamdulillah nyiapin sarapan plus bekalnya sudah selesai. Jangan lupa selalu bersihkan dapur. Kita buang sisa-sisa kotorannya supaya tidak membekas. Dan dapur kita selalu bersih. Nah, mumpung masih ada waktu dan kebetulan cucian piringnya juga nggak begitu banyak, jadi aku langsung cuci piring. Nah, kalau kita rajin cuci piring sebelum tidur, otomatis pagi harinya itu cucian piringnya nggak akan begitu numpuk, jadi menghemat waktu ketika pagi hari. Nah, aku biasanya cuci piring aku mulai dari gelas dulu supaya gak amis ya sponsnya, kemudian lanjut ke sendok, dan yang terakhir itu wajan-wajan, jadi dipastikan sponnya itu enggak bau amis. Nah, tips dari aku hemat sabun cuci piring, jadi aku masukin di dalam botol, itu tuh isinya tuh nggak semua sabun cuci piring ya, jadi sabun cuci piringnya sedikit aja, 1/3-nya, sisanya itu air. Nah, aku lebih suka ditaruh di botol, jadi ketika kita pakai tinggal pump aja, lebih higienis menurut aku ya, dan lebih bersih aja, jadi nggak ada yang menggenang-menggenang di dalam mangkok sabun. Dan jangan lupa selalu bersihkan sink cuci piringnya ya, posisikan jangan sampai kebalik supaya nggak tumpah makanannya.
Sekarang bekalnya siap aku masukkan ke dalam tas, jadi aku periksa perlengkapan yang akan dibawa. Kebetulan hari ini jadwalnya berenang, jadi lumayan cukup banyak perlengkapan yang akan dibawa, jangan sampai ketinggalan. Sarapannya belum habis, kebetulan memang agak banyak karena memang buat adiknya nanti. Nah, masak dan menyiapkan bekal sudah selesai, dapur juga udah bersih. Nah, sekarang kita intip adik yuk, kira-kira udah bangun apa belum ya? Nah, ternyata adek belum bangun, pantesan ketika masak itu nggak ada suara nangis. Nah, sambil nunggu bangunin, aku juga mau beresin mainan supaya nggak begitu berantakan. Ini aku sambil manggil-manggil adik supaya bangun ya. Nah, karena semalam nggak sempat beresin, jadi pagi-pagi aku beresin dulu. Biasanya sebelum tidur aku beresin, cuman semalam itu aku ketiduran, jadi nggak sempat beresin mainannya dulu. Beresin mainannya biar cepat aku masukin ke dalam kotaknya aja, lalu aku pindahkan ke kamar anak. Sebenarnya ada kamar khusus buat main, tapi tetap aja anak-anak maunya main di sini di kamar utama. Nah, ini aku sambil beresin kasurnya, sambil aku geser-geser, bantalnya aku rapiin. Ini karena anak aku belum bangun juga, jadi kakaknya yang coba bangunin. Nah, biasanya bangunnya itu bersamaan, jadi aku mandiinnya itu barengan. Karena ini adik bangunnya telat, jadi mandiinnya itu terpisah. Aku pastiin adiknya juga mandi dulu sebelum ngantar kakak, biar fresh aja. Nih, ini adik sarapan dulu, ini aku makannya itu barengan sama anak biar cepet. Jadi makan sarapan yang tadi udah dibikin. Nah, kalau aku biasanya sarapannya itu barengan di dalam satu piring gini, jadi biar cepat aja. Dan biasanya aku kalau sarapan nggak begitu banyak kalau untuk sarapan nasi. Nah, kalau anak-anak udah pada mandi, ibunya belum ya, karena memang mandinya itu biasanya aku itu zuhur, karena setelah beres-beres biar nggak keringetan lagi. Tapi sebenarnya sih sesempatnya aja, kalau sempat mandi ya mandi dulu kalau aku, tapi biasanya lebih sering menjelang zuhur baru aku mandi sebelum jemput anak sekolah. Nah, ini aku lagi ngelabelin baju karena takut ketukar ya, karena berhubung hari ini mau berenang, jadi pakai pakaian renang dulu dari rumah. Nah, jangan lupa botol minumnya juga, peralatan sekolahnya dilabelin biar nggak ketukar sama temennya. Nah, biasanya aku nganterin anak sekolah itu jam 8 kurang 15 atau jam 8 kurang 10. Kebetulan jarak dari rumah ke sekolah tuh cuma 5 menit, deket banget. Jangan lupa selalu pakai masker. Nah, ini anak aku duduk di depan pakai kursi rotan. Jangan lupa pakaiin pengaman. Jangan lupa juga pakaiin topi biar nggak angin, nggak panas gitu ya. Nah, ini bawaannya lumayan cukup banyak. Itu si kakak lagi nungguin di depan udah pakai sepatu sendiri. Jangan lupa perlengkapannya dicek lagi biar nggak ketinggalan. Alhamdulillah kakak udah sampai sekolah dan gak kesiangan, masih ada waktu 5 menit. Nah, sekarang aku udah nyampe lagi, udah nyampe rumah, udah nganterin kakak sekolah. Tapi sebelumnya tadi aku mampir beli sayuran dan beli cemilan. Alhamdulillah nganterin anak udah selesai, saatnya nanti nunggu untuk jemput anak. Tapi sebelum jemput anak sekolah, aku mau lanjut masak, kemudian nyiram tanaman, nyuci, ngejemur. Pokoknya masih banyak kerjaan yang menanti, tapi teman-teman tetap semangat ya. Karena ibu rumah tangga itu salah satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Karena kita juga selain bisa bersih-bersih rumah, kita juga selalu bisa melihat perkembangan anak kita. Tetap semangat ya teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga ini menurut aku nggak kenal waktu, dari kita bangun pagi sampai tidur, bahkan sampai bangun lagi ada aja pekerjaan yang menanti. Nah, pokoknya teman-teman tetap semangat. Nah, di sini aku punya tanaman indah walaupun sedikit, jadi aku mau berusaha rawat dengan baik. Ini aku buangin daun-daun yang udah layu supaya tanamannya tetap subur, dan jangan lupa siram tanaman 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, walaupun pekerjaan ini berulang, tapi tetap harus kita kerjakan. Bahkan mungkin kita bakal lebih mengerti lagi dan bisa memanage waktu. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa sama-sama sharing dan sama-sama semangat sebagai ibu rumah tangga yang suka bersih-bersih dan bisa bersih-bersih sambil jaga anak. Jangan lupa selalu support video aku ya teman-teman. Jangan cara subscribe video aku buat kita sama-sama sharing. Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman bisa follow juga Instagram aku di @rumah.gia. Sekian teman-teman, aku mau ngopi dulu ya biar semakin semangat. Wassalamualaikum.